Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang syukur alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat berkah kehidupan, nikmat membuka mata di hari ini sehingga kita masih bisa melaksanakan seluruh amal ibadah dengan lebih sempurna. Dan pemirsa, berbahagia sekali saya Ermalia Septiana dapat kembali bertemu dengan Anda, menyapa Anda dalam program Resep Ilahi, menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual bersama dengan Dr. Sukiman Rusli. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, dokter? Insya Allah baik-baik saja. Insya Allah begitu ya. Apakah dokter juga, ini kalau seorang dokter, orang juga suka bertanya, seorang dokter juga suka memeriksakan kesehatannya secara berkala nggak sih? Atau malah ada kewajiban untuk memeriksakan itu? Kewajiban. Kewajibannya harus ya. Kan ada secara reguler dengan interval yang pas gitu. Oh, tapi jadi kadang-kadang lupa juga. karena dokter juga manusia gitu ya. Jadi Manusia. kita harus selalu mengingatkan bersama begitu. Baiklah pemirsa, kali ini kita akan berbincang bersama dengan Dr. Sukiman Rusli terkait dengan penyakit kardiovaskular, ancaman serius kehidupan. Ya. Wah, ini apa? Nampaknya serius sekali nih penyakit kardiovaskular. Coba dokter boleh dibantu untuk mengenalkan kepada kita semua apa itu penyakit kardiovaskular. Terima kasih Irma, pemirsa TVmu yang kami hormati. Topik kita hari ini adalah membahas penyakit kardiovaskular yang bersifat ya sebagai ancaman serius dalam kehidupan. Kardiovaskular itu bahasa kedokteran ya. Kardio artinya jantung. Oke. Vaskular pembuluh darah. Jadi kardiovaskular jantung dan pembuluh darah. Nah, ini organ yang vital pada manusia ya. Ini manusia itu punya organ vital ya, penyangga kehidupan ya, itu macam-macam itu. Yang utama itu otak. Itu pengendali organ yang lain juga untuk berpikir. Kalau jantung fungsinya adalah distributor. Ya, mendistribusikan oksigen dan zat-zat gizi ke seluruh organ tubuh. Kemudian dari jaringan mengembalikan ya zat-zat gizi yang tidak diperlukan. Nah, terutama itu karbon dioksida dibawa ke paru, dibersihin, diganti dengan oksigen. Di jantung itu bekerja secara ritmik ya, teratur, otomatis tanpa disadari. Nah, jadi selagi orang itu hidup, jantung akan bekerja. Jadi jantung ini indikator bagi dokter. Kalau masih bekerja, orangnya hidup. Oke, ya. Kalau tidak bekerja, ini ada apa? Nah, jadi ancaman untuk jantung itu sangat serius. Ya, kalau udah berhenti, nah orang geleng-geleng kepala, ini ada apa? Makanya topik tadi itu ancaman serius kehidupan. Memang artinya adalah kita harus memperhatikan benar kesehatan jantung itu. Itu maknanya yang kita ambil di situ. Sekali. Tapi tadi dokter sampaikan kan kalau misalnya tanda kehidupan atau tolak ukur bagi seorang dokter sendiri selama jantung itu hidup, berarti orangnya hidup begitu ya. Tapi kemudian ada yang namanya kita suka dengar juga lemah jantung misalnya. Nah, itu apa? Apakah hidup tapi kondisinya lemah gitu? Gimana dokter? Ya, itu yang benar adalah kategori dari penyakit. Oke. Ya, jadi ada penyakit-penyakit tertentu yang menyerang jantung, sekaligus juga yang menyerang pembuluh darah. Penyakitnya menyerang jantung. Ya, jadi sebenarnya ada penyakit jantung, yang lain. artinya jantung itu udah sakit gitu loh ya, akibat penyakit-penyakit tertentu. Kita ambil aja contoh yang tadi. Apa itu? Lemah jantung. Ya. Atau gagal jantung. Sama atau beda dokter? Ya sama. Decompensatio cordis, ya, bahasa Inggris itu heart failure. Lemah jantung itu daya pompa jantung ya untuk mendistribusikan oksigen dan zat gizi dari itu tidak mencukupi. Nah, berarti apa? Ada yang rusak di jantung. Betul. Yang terbanyak yang rusak itu ototnya, ya, katupnya. Nah, itu dia. Itu yang menyebabkan suplai ke jaringan tidak mencukupi. Itu lemah jantung. Itu ada lagi penyakit pembuluh darah yang memperdarahin otot jantung. Kini tahu nih penyakit jantung koroner. Oh iya. Nah, koroner itu adalah pembuluh darah yang mendarahi otot jantung. Itu di zaman sekarang penyakitnya banyak banget. Jadi arteri koroner itu menyempit atau tersumbat. Akibatnya otot jantung rusak.
otot jantung nekrosis, disebut tuh infak, rusak. Ini yang berbahaya. Ya, mudah cardiac arrest. Cardiac arrest itu artinya jantung berhenti. Sudden death artinya mati mendadak. Oh, itu penyebabnya sebenarnya. Dengan gejala nyeri dada. Iya. Di Jawa ada istilah. Apa tuh? Dapat penyakit angin duduk. Iya. Betul. Angin duduk. Nah, jadi dari nenek moyang kita dulu, dia diembus oleh angin, kemudian dadanya sakit, dia terduduk. Jadi angin duduk. Oh ya, padahal penyakitnya di jantung itu ya. Umumnya itu jantung koroner. Sudah diteliti oleh ahli-ahli bangsa kita. Di angin duduk kata masyarakat itu adalah penyakit jantung koroner. Saya pikir awalnya itu penyakit masuk angin yang berlebihan, tidak ditangani gitu. Masuk angin itu juga sama juga ya. Apa itu masuk angin? Iya, salah lagi. Aduh, ini gimana ini ya? Berarti nggak bisa dikerok-kerok aja ya dokter? Masuk angin itu enggak ada. Masuk angin ada, tapi lewat hidung untuk bernapas. Jadi masuk angin itu adalah rahmatullah, bukan penyakit. Tanpa angin orang sakaratul maut. Oke, baik. Ini istilah bangsa kita. Untuk angin duduk ya. Kok ada angin duduk? Nggak mungkin. Ya, tapi biarlah. Itu sudah suatu keyakinan. Tapi yang penting secara ilmiah penyakitnya apa? Itu yang penting. Betul. Sudah ketemu ya. Ya. Artinya jantung koroner. Masih banyak penyakit jantung itu ya, Apalagi, dokter? Ya, di samping jantung koroner, lemah jantung itu penyakit katup. Katup mitral, trikuspidal, aortal namanya tuh tidak efisien penutupannya. Atau penyakit dibawa dari lahir, penyakit kongenital. Nah, itu rusak gitu. Atau radang jantung, perikarditis, miokarditis itu banyak banget. Penyakit rematik itu ada yang menyerang jantung. Ya. Ada rheumatic heart disease. Nah, itu Rematik juga ke jantung? Menyerang jantung karena itu penyakit golongan imunologis, kelainan imunologis. Jadi sebenarnya semua penyakit nggak ada yang bisa kita anggap enteng nggak atau boleh ringan dianggap ya. enteng. Tapi orang udah masuk usia tua, 40 tahun ke atas, yang sekarang yang dominan tuh ada 2 itu. Apa itu dokter? Ya 3 malah ya. Jantung koroner, dampaknya gagal jantung, atau lemah jantung. Yang ketiga darah tinggi, hipertensi. Nah, hipertensi ini penyakit dinding pembuluh darah yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Ya, tekanan darah tinggi itu adalah akibat jantung yang susah bekerja. Nah, itu dia. Jadi penyakit darah tinggi itu bukan kalau orang itu ngomel-ngomel dia darah tinggi gitu dokter ya? Benar nggak sih dokter? Bukan. Mempengaruhi nggak sih? Tapi emosional mempengaruhi perjalanan darah tinggi. Baik. Jadi ada benarnya juga karena ada emosionalnya itu ya dokter ya. Makanya harus dijaga. Jangan marah-marah biar nggak darah tinggi ya nggak pemirsa? Nah pemirsa, kita masih akan ngobrol lagi, akan semakin seru lagi, menambah keilmuan kita juga agar kita semakin siap mempersiapkan diri menjalani kehidupan yang sehat. Tetap bersama dengan kami di Resep Ilahi.